Selamat datang, saya Sony Susmana dari SDCI hadir bersama Wuling Almas RS. Wuling Almas RS memberikan pengalaman berkendara yang mudah dan nyaman dengan teknologi inovatif yang dikenal dengan nama Wuling Interconnected Smart Ecosystem yang terbagi menjadi dua fitur utama, yaitu Internet of Vehicle dan Advanced Driving Assistance System. Flagship SUV ini menyajikan pengalaman berkendara yang berbeda dan tentu lebih aman berkat dukungan teknologi ADAS. ADAS memiliki 12 fitur yang terbagi dalam 4 kategori utama, yaitu Adaptive Cruise, Lane Recognition, Safe Distance and Braking Assistance, dan Automatic Light. Apa fungsi dari ADAS? Langsung kita coba. Wuling Almas RS dibekali dengan kamera dan sensor yang dengan pintar mendeteksi keadaan sekitar melalui fitur ADAS. ADAS sendiri adalah inovasi yang membantu pengendara dalam berbagai kondisi yang menyesuaikan pada lingkungan sekitar kendaraan. Hal ini untuk memberikan kemudahan serta rasa aman dan nyaman selama berkendara. Berbicara mengenai kategori Adaptive Cruise, di dalam kategori ini terdapat 4 fitur yang sangat berguna bagi pengemudi, yaitu Adaptive Cruise Control, Band Cruise Assistant, Traffic Jam Assistant, dan Intelligent Cruise Assistant. Dengan fitur ini, pengemudi semakin mudah ketika melewati jalan bebas hambatan atau tol. Pengemudi tidak harus menginjak pedal gas dan rem, karena Almas RS sudah otomatis ngikutin kendaraan di depan. Jarak aman kendaraan di depan bisa diatur dengan menekan tombol, dan pengemudi bisa mengatur jarak antara kendaraan di depan. Praktis banget. Enaknya, Wuling Almas RS ini ketika belok dan Adaptive Cruise Control aktif, juga bisa menyesuaikan kecepatan. Jadi misalnya ACC aktif di kecepatan 60 km per jam di jalan tol, dan tiba-tiba ada tikungan atau belokan landai, otomatis komputer akan menyuruh mobil untuk mengurangi kecepatan agar lebih aman. Pengemudi tetap santai tanpa harus menginjak pedal gas atau rem. Untuk fitur ICA dan TJA ini bisa lebih memudahkan pengendaranya di kemacetan. Karena di kemacetan atau padat, Almas RS ini tidak perlu menginjak pedal gas serta rem. Dan pastinya juga bisa menjaga jarak ke mobil di depannya secara otomatis. Bahkan di kemacetan yang parah pun, pengemudi tidak perlu menginjak rem. Untuk mengaktifkan ragam fitur Adaptive Cruise ini, pengemudi hanya perlu menekan tombol di steering panel. Jika sudah muncul angka kecepatan di MID, maka kendaraan akan menjaga kecepatan di angka tersebut dan menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Untuk menonaktifkannya, pengemudi dapat menginjak rem dan kembali menyesuaikan kecepatan secara manual. Nah, untuk fitur selanjutnya masuk ke dalam kategori Lane Recognition. Ada Lane Departure Warning dan Lane Keeping Assistant. Kita mulai dulu dari Lane Departure Warning. Fitur ini bisa mengingatkan pengemudi ketika menginjak garis marka jalan yang tidak disengaja. Biasanya pengemudi kurang konsentrasi melakukan ini. Dan kalau misalnya pengemudi menginjak garis marka jalan, akan ada peringatan dan juga getaran dari setirnya. Fitur LKA ini sebenarnya paling enak difungsikan ketika Adaptive Cruise Control aktif. Jadi seakan-akan mobil bisa nyetir sendiri, dan saat ACC aktif, pengemudi tidak harus ngegas dan rem. Dan ketika LKA aktif, setir mobil akan bergerak secara otomatis mengikuti marka jalan. Cara mengaktifkan Lane Departure Warning, tekan tombol home screen, kemudian pilih fitur
kontrol kendaraan dan aktifkan fitur LDW. Dan jika fitur LDW sudah aktif, maka akan ada tanda 2 garis di MID-nya. Untuk mengaktifkan fitur LKA ini, tekan tombol yang ada di sebelah kanan dashboard. Apabila sudah aktif, maka akan muncul garis hijau pada MID. Fitur ini bisa memperingatkan pengemudi ketika kendaraannya terlalu dekat dengan kendaraan yang ada di depan, yang tentunya bisa membuat berkendara lebih aman. Fitur FCW ini bisa mendeteksi terjadinya kecelakaan di kecepatan rendah. Misalnya pengemudi yang tidak melihat ada orang nyebrang, atau kendaraan di depan yang rem mendadak. Mobil akan memberi peringatan baik suara atau visual dari panel instrumen. Jika pengemudi tidak melakukan pengereman, maka automatic emergency braking akan bekerja dengan melakukan pengereman secara otomatis. Fitur ini membantu kendaraan untuk menyesuaikan besarnya gaya pengereman secara otomatis, sesuai risiko bahaya jika gaya injak rem pengemudi tidak mencukupi. Fitur CMS ini bisa berfungsi setelah fitur automatic emergency braking aktif. Jadi ketika kecelakaan tidak bisa terhindarkan di kecepatan tinggi, fitur CMS akan membuat rem otomatis lebih maksimal lagi. Mobil akan tetap menabrak objek di depan, namun dampak kerusakan atau cedera dari kecelakaan tersebut akan sedikit berkurang. Ini adalah perpaduan fitur lampu otomatis dan bisa berganti ke lampu jauh secara otomatis, yang bekerja dalam kondisi jalan gelap. Jika ada kendaraan di depan berlawanan arah, maka secara otomatis akan berganti ke lampu dekat untuk tidak menyilaukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Fitur ini bekerja di atas kecepatan 30 km/jam. Fitur-fitur ADAS juga dapat diatur melalui head unit. Pengemudi dapat menyesuaikan kecepatan minimal serta tingkat sensitivitas ketika mengaktifkan fitur ADAS. Tentunya hal ini semakin memudahkan para pengemudi untuk melakukan personalisasi ADAS sesuai dengan keinginan masing-masing. Cara pengaturannya, tekan home screen, kemudian tekan kontrol kendaraan. Semua pengaturannya ada di sini. Jadi demikian penjelasan mengenai beragam fitur ADAS yang termasuk dalam Wuling Interconnected Smart Ecosystem. ADAS hadir untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan selama berkendara. Tetapi perlu diingat bahwa pengemudi tetap harus mengawasi dan mengontrol kendaraan demi menjaga keselamatan. Semoga video ini bisa membantu Anda sekalian untuk berkendara dengan ADAS bersama Almas RS. Terima kasih.